Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengetahui merpati yang berkarakter baik atau karakternya bagus. Karakter bisa dibilang karakter juara, karakter pemenang, pokoknya mental ya teman-teman. Lebih ke mental. Banyak yang bertanya, bang gimana sih mengetahui cara kita memilih merpati yang bermental juara? Sebetulnya ini bisa dikatakan gampang-gampang susah, tetapi ini dasar saja teman-teman. Kalian silahkan pilih kalau kalian menemukan merpati dengan kriteria seperti berikut. Jadi merpatinya itu, nah kalau kalian beli di peternak ya, merpatinya itu memiliki apa ya, daya saing atau daya juang yang sangat tinggi. Nah kalau masih piyi kan susah nih. Nah caranya seperti ini nih. Saya akan panggil dulu sebuah pasukan khusus, yaitu merpati. Nah, jadi untuk memilih merpati, usahakan kayak gini teman-teman. Buat merpatinya itu lapar ya. Nah, ini pada datang. Merpati yang memiliki karakter bagus atau mental bagus ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Dia itu nggak mau ngalah teman-teman dari yang lainnya. Untuk makan saja dia nggak mau ngalah. Lihat ini, perhatikan. Kalau merpati yang dengan mental-mental yang biasa-biasa saja, dia biasanya agak menjauh. Nah kalian pilih merpati yang nggak mau ngalah. Jadi nih lihat ini. Tuh lihat kan. Tuh. Mau di kandang mau di tempat bebas seperti ini kelihatan teman-teman. Merpati yang dengan karakter atau mental bagus itu kayak gini teman-teman tuh. Dia itu lebih condong berani sekali ya teman-teman tuh, menginjak-injak yang lain tuh. Nah cara mengetesnya itu, atau kalian itu beri makan seperti ini. Usahakan merpatinya semuanya rata teman-teman. Jadi lapar semua nih tuh. Merpati yang rese teman-teman biasanya nih dalam makannya, biasanya makan tuh liatin nih. Nih ambil. Ini udah pasti nih. Ini cucu Raja Pukul nih, karakternya pasti bagus, mentalnya bagus. Nah, terus kita lagi. Nih kelihatan nih. Yang naik pasti kelihatan. Badannya kecil tapi dia ada nih lagi nih piyik nih. Tuh nyelap nih yang ini nih. Nih. Nah, kelihatan teman-teman, dia nggak mau diem. Nah, 2 tuh dapat teman-teman. Nah, kalau yang kelihatannya tuh yang masih kecil kayak gini nih, tuh kan rusuh. Dia paling rusuh teman-teman, paling arogan. Nah ini juga nih tuh. Nih udah kelihatan nih teman-teman. Nah lagi. Nah tuh kan yang ini lagi nih, yang tadi saya ambil tangkap. Mana ya, lihat tadi. Nah ini nih. Nah, ternyata si cucunya Raja Pukul semua teman-teman. Jadi nggak mandang usia ya teman-teman tuh. Kalau yang biasa-biasa saja dia nggak berani ngedongkrak ya. Waktu nanti pas sudah dewasa kita terbangkan atau kita tanding, dia biasa-biasa saja teman-teman. Tapi merpati yang mentalnya bagus dari yang lain ya teman-teman. Maksudnya dari kelompok ini nih. Dia itu akan menunjukkan kekuatan aja. Tuh liatin tuh. Cuman ini walaupun ini juga sama cucu Raja Pukul nih, kurang nih teman-teman. Ini kurang, dia nggak berani naik ke punggung teman-teman. Nah itu ciri yang paling gampangnya teman-teman untuk menentukan merpati mana yang layak kita ambil atau kita seleksi. Nah saya biasanya seperti itu, dan itu alhasil teman-teman dari pijikan saya sendiri itu udah alhamdulillah ya. Tapi teman-teman gini ya, ketika nih ini kan kayak gini teman-teman. Satu lagi nih catatan nih. Nanti setelah saya tidak kasih makan, dia itu liar banget teman-teman. Nih tuh. Nah itu berantem kayak gitu. Kalau berantem terus pemenangnya siapa itu nggak ngaruh teman-teman. Yang terpengaruh tuh seperti ini nih. Karena ada yang namanya merpati itu jawara kandang ya. Jadi di kandang itu paling berani, paling nguasai, tapi belum tentu mentalnya bagus teman-teman. Ketika di lapangan tuh kayak ini berantem terus. Ini merpati yang bagus tuh kayak gini teman-teman.
selalu berantem, nggak mau kalah. Coba lagi sambil kasih makan. Tapi merpati dengan ciri karakter yang bagus ya nih, dia akan naik-naik teman-teman. Nah, nih lihat ini yang kecil lagi nih tuh. Tuh, ini naik lagi nih. Dia pasti kayak gitu teman-teman tuh. Tapi kalau nggak ada mental tarung atau keberanian, dia biasanya biasa-biasa saja teman-teman. Kadang di pinggir seperti ini, nggak mau, dia nggak bakalan naik. Ini alami teman-teman, secara alami naluri dari bawaan si merpatinya. Ayo lagi. Nah, terus tadi yang kedua ya. Nanti setelah sudah kenyang atau sudah nggak makan, biasanya merpatinya itu liar teman-teman. Ini udah saya buktikan ke merpati saya sendiri. Yang ini nih. Ini kan udah kelihatan nih. Tadi saya udah milih tuh. Nih tadi ini udah bagus ini. Mentalnya nih sama nih, cucu raja pukul. Terus ini nih. Tuh, ini kurang. Ini kurang, tapi bukan berarti jelek ya teman-teman. Kita harus lebih tes lagi nanti ketika di lapangan. Tetapi biasanya yang tadi yang naik-naik, terus apalagi kalau ada tempatnya, ada pakan teman-teman, dia tuh nggak mau ngalah ya. Bahkan yang lainnya itu ditenggor atau diapain? Iya, ditemprang-temprang lah begitu istilahnya. Nah, itu merpati yang seperti itu biasanya mentalnya bagus teman-teman. Kalian kalau milih atau di peternak kayak gini, ambil yang kayak gitu teman-teman. Itu biasanya memiliki mental tarung yang baik. Nah, contoh ini nih, saya ambil dulu. Nanti bentar ini kesiniin. Dari sekian banyak kan tadi kan udah nih. Nah, ini saya ambil ini nih. Nih jantannya ya teman-teman. Nah, lihat nih, ini masih kecil banget tapi lihat nih mentalnya. Tuh. Mental lu dalam artian kayak gini teman-teman. Tapi udah kelihatan. Tapi bukan berarti usia segini kita beranikan gandeng-gandeng, bukan teman-teman. Tetapi melainkan nanti kayak gini hasilnya tuh. Nah, nih kakak-kakaknya udah sold out teman-teman. Ini yang berarti generasi pertama ring 24 nih teman-teman. Ini cucunya si raja pukul. Nah, tuh nanti kayak gini. Nah, ini masih muda teman-teman, masih dibilang masih belum waktunya giring, tapi karena karakternya teman-teman, sekali lagi ini bawaan dari karakternya. Ini kita ngetes itu nggak berdasarkan terah ya teman-teman. Jadi nanti kembali lagi kalau kita di peternak yang sudah terpercaya, tinggal ngomong aja kalian maunya gimana, terah apa, dari mana. Nanti biasanya peternak itu memilihkan. Nah, kita lihat kondisi bulu pijikannya. Ini masih kurang lebih 60% teman-teman. Bulu pijikannya masih ada dan masih terjaga teman-teman. Nah, kita buktikan di lar sayap. Nah, lar sayap ini 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, ini yang ujung ininya bulu baru. Ini 1, 2, 3, 4, 5 masih bulu pijikan. Tapi gila giringnya seperti ini teman-teman, ya kan? Tuh merpatinya, ini bulu-bulu pijikannya masih banyak teman-teman. Di bagian kepala juga masih banyak. Loh, ini giringnya istimewa. Ini belum tahu telur. Kenapa bisa seperti ini bawaan terah atau yang dibilang terah itu seperti itu. Cuman biasanya kalau kalian beli di pedagang, di penjual ya, kalian milihnya seperti itu dari cara dia berebut makan teman-teman. Merpati yang memiliki kualitas bagus biasanya itu saling desek-desekan, dia nggak mau kalah teman-teman. Pasti itu udah pasti. Kebanyakan semua merpati seperti itu dengan catatan imbang ya teman-teman. Jadi merpatinya itu semuanya dalam kondisi lapar. Nah tuh kan cepet kan tuh. Nih masih pikan aja kayak gini. Ini bisa mukul-mukul nih. Wah. Nih coba kita bekur-bekurin gimana nih? Karena berebut makan aja dia apa ya, namanya? Nggak mau kalah, apalagi ini ibaratnya istrinya ya. Go, aduh itunya berantem. Ini diem coba, nanti dulu orang lagi mau ngetes ini, kamu tuh.
Nah, tuh. Untuk makan aja dia nggak mau kalah, apalagi untuk mempertahankan ibaratnya rumah tangganya ya pasti nggak bakalan mau kalah. Sini, Aduh, kan jadinya nggak mau. Ini mau kita tes nih, teman-teman. Jadi seberapa baguskah mental si merpati ini? Ini namanya bumerang, teman-teman. Tuh. Ini belum dewasa loh, belum tahu telur. Nanti kalau rajin dilatih, wah jauh lebih bahaya lagi. Ini banyak burung nih. Mana-mana? Ini kakaknya nih. Pamannya nih, ada nih pamannya. Sini pamannya. Tuh, pamannya nggak mau kesini. Nah, nih liatin teman-teman. Oke. Ya, berebut makan aja nggak mau, apalagi berebut sama si istrinya nih. Berebut, iya. Ibaratnya pacarnya itu ada yang ganggu. Wah ya bisa dibantai-bantai nih. Untuk urusan perut aja dia nggak mau kalah, apalagi urusan yang seperti ini ya. Pasti dia bakalan nggak akan terima, teman-teman. Kita lihat, saksikan. 1, 2, 3. Aduh, saya nggak mukul. Pas ke betina banget. Biasanya ceplak-ceplak. Tuh. Jadi seperti ini, teman-teman. Nih, kita buktikan lagi dengan yang berbeda warna ya betinanya. Jangan yang sama warnanya. Nah, ini nih. Nih, ada merpati. Sama-sama agresif. Nah. Belum. Wah, tuh, liatin teman-teman tuh. Dia pasti nggak mau ngalah. Tuh, walaupun kecil tuh. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini ibaratnya mengulas sebuah keberanian atau mental ya, teman-teman. Tapi masih perlu banyak lagi diuji. Jadi nanti gandeng-gandeng. Tuh. Terus diuji di lapangan masih banyak lagi. Cuman itu dasar pertamanya ketika kalian memilih merpati yang bakalan atau calon merpati prospek, bisa jadi merpati calon juara, itu ciri-cirinya seperti itu, teman-teman. Saya banyak sekali menemukan merpati-merpati yang masih piikan. Nggak piikan pun sama, teman-teman. Dia itu bakalan berebut seperti itu. Itu yang memiliki mental bagus. Mental juara itu seperti itu. Dia nggak mau kalah dengan pesaingnya. Jadi semua ya, hampir semua, nggak di merpati, nggak di manusia, nggak dimanapun, apapun itu pasti mental pejuang atau petarung itu dia nggak bakalan mau kalah, teman-teman, dengan yang lainnya. Apalagi merpati tuh, kelihatan ya. Jadi untuk memilih merpati itu, untuk dari keberanian dan mental, caranya seperti itu, teman-teman, mudah. Mau kalian dilepas seperti ini, mau di dalam kandang, itu udah otomatis kelihatan. Jadi kalian itu tinggal bilang saja nanti ke veterinarnya, jangan dikasih makan dulu. Saya mau lihat ketika merpati itunya mau diberi makan. Jadi ketika mau diberi makan, kalian tengok ya, itu posisinya harus lapar semua. Perhatikan mana merpati yang selalu mendominasi makanan. Dia biasanya itu nanti temboloknya paling banyak, teman-teman. Nah, ya cirinya kalau kalian bingung ya karena terlalu banyak. Untuk membedakannya itu gampang, teman-teman. Ya, saya lupa nih cara yang termudah ya, pemula sekalipun. Karena ketika kalian berebut makan seperti ini, pasti kalau kalian itu masih bingung, karena apalagi jumlahnya banyak ya, puluhan atau ribuan, itu pasti kalian akan bingung. Pasti bingung. Nah, untuk menentukannya, kalian itu tinggal gini, teman-teman. Beri makan secukupnya, jadi jangan terlalu banyak. Bilang ya. Tuh. Kita lihat nih ya. Pasti merpati yang tadi saya pilih itu tamboloknya paling banyak, teman-teman. Itu udah pasti. Nah, ini lagi giring aja tuh, makan tuh. Tuh. Wih, lapar ya. Jangan banyak-banyak, makanya tuh dia nyariin lagi nih. Nah, liatin nih. Kita lihat mana tadi pilihan saya. Nah, ini nih. Tuh kan temboloknya banyak. Nah, kamera nanti dulu, nanti. Sabar. Ini gimana ya? Ininya bentar. Nanti saya kasih lihat ya buat kalian. Jadi untuk orang awam kan tentuinnya kan susah nih.
Nah, setelah sudah selesai pemberian makan, tapi jangan sampai kenyang semua. Nah, sama ini nih yang dewasa nih ya. Nah, cuman ini dewasa ini udah besar ya. Kalau kalian bisa pegang, ini teman-teman udah kelihatan isinya jagung hampir penuh teman-teman. Badan saya kasih itu sedikit tuh. Ini yang pilihan saya tadi teman-teman. Yang dia itu naik terus ke atas. Paling rusuh nih ini, paling rusuh. Tuh, ini udah sangat besar. Nah, ini merpati dewasa indukan tuh. Nggak ada teman-teman. Cuman ini karena bentuknya besar ya, udah dewasa. Tuh, ini tapi jagungnya nggak ada. Kalau kalian bisa pegang ini nggak ada teman-teman. Kalah dengan merpati tadi yang masih kecil atau masih piikan teman-teman. Dia itu kalah dengan itu. Nah, itu teman-teman cirinya. Jadi kalian ibaratnya ada 10 ekor. Saya beri gambaran atau contoh 10 ekor merpati. Nah, kalian beri makan segenggam ya, atau 2 genggam atau 2 kepalan. Setelah itu udah selesai, kalian tangkap satu persatu. Kalian cek temboloknya teman-teman. Kalau kalian bingung tadi ngelihatnya, kondisi merpati yang berebutan itu, tapi biasanya udah ketahuan teman-teman. Merpati yang dengan karakter bagus, mental petarung, mental juara biasanya kayak gitu. Pokoknya insya Allah kalau kalian bener itu mentalnya pasti bagus teman-teman. Makanya rakus ya, terus nggak mau kalah dengan yang lain, itu pasti bagus teman-teman. Nah, kalau kalian nggak mengerti, jadi dengan makan yang sedikit, jumlah merpati yang banyak, kalian cari merpati dengan temboloknya itu yang paling banyak teman-teman di antara yang lain. Jadi dibandingkan tuh satu persatu. Jadi kan ada sumama jangan 10 ya, kebanyakan. Ada 4 ekor nih seperti ini. Ada 4 ekor. Nah, kalian beri makan satu takaran ya. Terus berikan ketika posisi merpatinya itu sedang kelaparan. Kasih berbarengan, biarkan dia suruh makan. Mana merpati yang tembolok atau perutnya ini yang terisi jagung paling banyak, nah itu biasanya merpati yang karakternya bagus teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya sudah menerapkan cara-cara seperti itu. Alhasil jadi merpatinya itu yang pertama, kan ada nih merpati nih, kalian jangan heran, jangan kaget ya kalau punya merpati kenceng sendirian. Ketika kalian gandeng atau samakan dengan merpati yang menurut kalian pelannya ketika sendirian, itu biasanya yang kenceng ini hanya kelihatannya saja. Tetapi karena tidak memiliki mental yang bagus, dia itu pasti akan ngekor atau di belakang teman-teman. Dan itu sudah banyak sekali. Tetapi kalau kalian menerapkan cara yang tadi, walaupun merpatinya pelan, tidak sekencang yang kalian harapkan, tapi insya Allah teman-teman, ketika ketemu lawan atau musuh gandengannya itu dia akan berimbang. Sekenceng apapun lawannya ya teman-teman, itu pasti akan berimbang teman. Jadi dia saling saling beradu, saling nggak mau kalah, itu pasti teman-teman. Sudah banyak pembuktian merpati-merpati dengan yang ciri seperti itu, dia itu pasti nggak akan mau ngalah dengan merpati lainnya atau dengan pesaingnya walaupun kelihatannya pelan teman-teman. Kayak contoh merpati saya itu si Raja Pukul, kalau diterbangin sendirian, waduh ngelihatnya itu pelan banget teman-teman. Berbeda dengan kayak si ini, anak nakal. Anak nakal kalau diterbangin sendirian kenceng teman-teman. Kalau dilihat satu persatu itu sepertinya lebih kenceng anak nakal. Tapi ketika digandeng atau dibareng ya, langsung disamain, yang menang itu bukannya anak nakal teman-teman, tetapi Raja Pukul. Nah itu saya udah tes di merpati-merpati saya sendiri teman-teman. Raja Pukul kalau sendirian itu pelan banget, tapi kalau digandeng ada musuhnya itu, walaupun musuhnya yang sendirian kenceng ini, belum tentu dia bisa ngalahin si Raja Pukul. Jadi seperti itu teman-teman, karena mentalnya itu jauh lebih unggul teman-teman. Mental, daya pesaingnya, daya tarungnya itu jauh lebih kuat. Nah itu yang menyebabkan merpati walaupun terlihat pelan, tapi ketika ada saingan itu dia nggak mau kalah. Jadi dia mengeluarkan seluruh kemampuan dan tenaganya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja ya. Untuk menentukan merpati dengan mental yang bagus atau mental juara. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.